Bapak Ibu, dengan tema bulan ini ya sesuai GBI kan ulang tahun itu identik dengan sukacita, dengan pesta, dengan perayaan kan kayak gitu. Nah, tema bulan ini yaitu temanya dari bahasa aslinya itu Sukot. Sukot itu yaitu Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya ini hari raya yang tiap tahun harus dikerjakan oleh orang-orang Israel selama 7 hari. Jadi ada pesta besar-besaran di sana. Ada pesta besar-besaran. Jadi ada sukacita yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar pernyataan pakar-pakar ekonomi bahwa tahun-tahun ini adalah tahun resesi. Dan sering saya katakan bahwa kita yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, di sekitar kita boleh resesi, tapi kita menikmati resepsi terus. Amin. Ya, bukan karena ada wisata terop, bubuhan akeh, bukan itu. Tapi yang jelas kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kita ada dalam penyediaan Tuhan, kita ada di dalam sukacita yang berlimpah-limpah. Loh, nggak yakin, nggak amin gitu. Ya, jadi Bapak Ibu kita mengalami sesuatu yang beda. Dengan tema bulan ini yaitu Hari Raya Pondok Daun di sana, yaitu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Lah di sana ada beberapa pengertian di dalam Hari Raya ini, yaitu Hari Raya Pondok Daun atau Sukot adalah perayaan tahunan umat Yahudi yang memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama perayaan syukur atas hasil panen. Ya, tadi Bapak Ibu mungkin di yang lain secara pakar ekonomi krisis lah kondisinya. Mungkin panen banyak yang gagal. Ya, kenapa kopi harganya melambung tinggi? Nggak pernah kopi itu mencapai 100.000 OC. Tapi di tahun-tahun ini bisa 100.000. Kenapa? Karena gagal panen. Ya, hasilnya nggak memuaskan. Mungkin di tanaman-tanaman yang lain bisa gagal panen. Tapi kita bersama dengan Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki penghasilan yang luar biasa dari hasil panen kita. Amin. Ya, loh, Bapak Ibu menikmati hasil panen atau kerugian? Ya. Yang kedua mengingat akan pengembaraan umat Israel di padang pasir setelah keluar dari Mesir. Jadi mengingat. Karena firman Tuhan juga ngomong, yaitu Tuhan Allah ngomong kepada bangsa Israel, hal-hal seperti ini harus disampaikan kepada anak cucu. Ya, termasuk di dalam perayaan itu, di dalam pesta itu, pengajaran-pengajaran harus itu diketahui sampai turun-temurun. Ya, ada pesta yang luar biasa, termasuk ini hari raya yang cukup besar. Selama 7 hari ada pesta besar-besar. Nah, ya, yang ngalah-ngalahin hari rayanya selamatan desa atau apa ya ini ya, waktu itu belum ada berot jadi nggak ada manggil berot ya, jadi Bapak Ibu ya, jadi peringatan di sana. Yang ketiga yaitu dengan hari raya ini kita bangsa Israel tetap mengingat bahwa mereka juga terus menantikan kedatangan Mesias. Jadi 3 pengertian ini yang ada di dalam ibadah raya Pondok Daud. Ya, Pondok Daun bukan Pondok Daud, Pondok Daun. Oke. Hari Raya Pondok Daun atau Sukot merupakan perayaan siarah tahunan. Siarah itu mengenang gitu ya. Mengenang, di sana ada sukacita, terutama siarah itu kebanyakan hal-hal yang duka cita gitu loh. Duka cita. Di saat dia keluar dari Mesir kan banyak duka cita yang dialami. Tapi di balik duka cita itu ada sukacita yang Tuhan lakukan. Di sana yaitu siarah tahunan besar ketiga saat umat Yahudi berkumpul di Yerusalem. Bukan hanya untuk mengenang pemeliharaan Tuhan. Kenapa yang ketiga? Termasuk ada ini Bapak Ibu. Perayaan mengingat anak sulung yang mati itu juga besar-besaran Bapak Ibu. Ya, di situ ada pesta, walaupun ada sedikit mengenang hal-hal yang buruk, yang menyakitkan di sana, tapi di situ perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan itu terbukti di sana bagi orang Israel. Ya, bukan hanya untuk mengenang pemeliharaan Tuhan di padang gurun, tetapi juga untuk menantikan janji zaman Mesias tadi. Saat semua bangsa akan berbondong-bondong ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Lah, dia juga dilakukan di sana, yaitu berbondong-bondong ke Yerusalem, yaitu pusat
atau tempat yang disakralkan sepertinya seperti itu. Karena dari Yerusalem itu lahirlah Yesus. Makanya Yerusalem sesuai dengan firman Tuhan, engkau Yerusalem bukan kota yang kecil lagi. Sebelum Yesus lahir, kota Yerusalem itu adalah kota yang kecil. Kota yang sepertinya kota mati gitu ya. Kota mati itu kota gini Bapak Ibu, rasanya masih kalau ke Singaraja dulu ya sesudah ibu kota Bali itu pindah Denpasar. Dulu kan Singaraja seperti kota mati. Jadi jam 7 sore itu sudah sepi gitu ya. Kalau Denpasar itu sampai bisa 24 jam. Ya kalau kita makan babi guling sewaktu-waktu, ya babi guling itu ketemu kalau di Denpasar. Kalau di Singaraja malam sedikit sudah nggak ada. Ya sudah tutup gitu ya, apalagi di Bedugul. Ya Bedugul jam 6 sudah tutup pintu semua karena kedinginan. Jadi berbondong-bondong bangsa Israel, orang-orang Yahudi berbondong-bondong ke Yerusalem. Ya di sana ada pesta besar-besaran. Oke. Firman Tuhan dinyatakan di Imamat 23, 33 sampai yang ke-44. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, begini pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, itu ada hari raya pondok daun. Bagi Tuhan 7 hari lamanya. Ya, pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ada pertemuan kudus, ada persiapan di sana. Ditahirkan di sana. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Iya. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan. Maklumkan itu artinya kita lakukan ya gitu ya. Ini ada beberapa pensiunan guru yang ngerti lah kata-kata maklum lebih jelas itu berarti disampaikan ya Bu ya, disampaikan ya, jangan dilewatkan, harus dikerjakan. Di situ maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nasarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dan pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakan sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya, dalam setahun itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Bagimu turun-temurun, dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya di dalam pondok-pondok daun. Kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkannya. Jadi Bapak Ibu, ada pesta besar-besaran, ada sukacita di sana. Juga di sana mereka tinggal bukan di rumah, tapi di bahasa Toyo Marto paling gampang itu pondok-pondok. Ya, pondok-pondok itu bukan kalau sekarang kan ada terpal, ada spon, tapi di situ dari daun atapnya. Jadi tinggal di sana selama 7 hari.
Tapi dia juga keluar ke jalan-jalan, ada sukacita, dia bawa daun, dia lambaikan. Mungkin juga di perjanjian baru seperti Tuhan Yesus masuk ke kota di sana, yang naik keledai di sana ada daun palem lah, macam-macam lah di sana. Yang jelas ada sukacita. Jadi Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan yang kita menikmati pesta bersama dengan Tuhan. Ya. Persiapan Bapak Ibu ada sukacita, tapi ingat bangsa Israel merayakan pesta di sana bukan karena sukacita terus kemudian lupa sama Tuhan, tidak. Tapi sukacita di sana ada pesta besar-besaran sukacita, di sana tetap mengenang Tuhan. Bahwa dia telah dipimpin keluar dari Mesir. Pertolongan Tuhan, kenapa dia harus tinggal di pondok-pondok daun itu tadi? Karena dia memperingati juga bahwa selama di dalam perjalanan di padang gurun mereka juga lakukan seperti itu. Jadi untuk mengingat, Bapak Ibu, banyak orang itu biasanya lek wis penak iku lali. Betul apa betul? Ya, lek wis penak lali. Tapi Tuhan ingatkan supaya kita lek wis penak ora lali Tuhan. Amin. Ya, ayo katakan kanan kiri, uripmu wis enak, ojo lali Gusti. Ya, ojo lali. Lah ini loh, ini diingatkan. Tuhan Allah menyampaikan kepada Musa di sana untuk menyampaikan kepada generasinya, kepada bangsa Israel di situ, anak cucunya, bahkan harus dilakukan sampai turun temurun. Tetap dia mempersiapkan hidupnya yang kudus di sana harus dia lakukan. Ya. Dia mempersiapkan diri. Artinya di saat kita penuh sukacita, kita tetap tahu siapa yang utama. Ya Bapak Ibu, siapa yang utama? Jangan sampai lupa bahwa yang utama itu dilupakan. Jangan sampai. Ya, jadi Bapak Ibu itu mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tetap mengingat bahwa segala sesuatunya itu Tuhan lakukan. Ya, bukan karena kemampuan kekuatan kita, tapi karena Tuhan di sana. Di saat Tuhan pulihkan keadaan kita, maka kita tetap mengingat akan kebaikan Tuhan di sana. Ya, ada untuk menikmati sukacita, menikmati perayaan ini, terjadi sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan menikmati berkat-berkat yang baru di sana. Ya. Yang pertama di situ kita tidak lepas namanya persembahan. Tadi itu kan banyak, ada persembahan curahan, ada persembahan kayak gini, persembahan gini kan banyak toh. Kalau kita lihat ruwet nggak tadi? Ruwet ya. Makanya kita percaya Yesus, kalau ngikuti perjanjian lama, hukum Taurat, tidak, kata firman Tuhan, tidak ada satupun orang yang bisa melakukan. Karena kalau mengikuti hukum Taurat itu ruwet. Ya. Tapi jangan sepelekan. Kita hidup di dalam hukum kasih karunia, jangan sepelekan. Ini banyak orang yang menyalahgunakan. Dengan hukum kasih karunia dia sembarangan. Lah kita nggak boleh dengan hukum kasih karunia itu sembarangan. Ya. Apa yang harus kita perhatikan? Yaitu kehidupan kita dipersiapkan. Firman ini tadi yang sudah kita baca bahwa haruslah kita tetap menguduskan, mempersiapkan jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang berat. Pekerjaan-pekerjaan berat ini pekerjaan yang menuntut, yang berurusan dengan kehidupan secara pribadi. Yang dipikir soal makan dan minum bukan nggak penting-penting Bapak Ibu. Soal makan dan minum itu penting. Tapi bukan itu yang utama. Tapi mari kita ingat bahwa kita mempersiapkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan. Lah kata firman Tuhan Roma 12:1 sampai yang kedua, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahkan.
Tuhan minta itu mempersembahkan hidup kita. Jangan sampai salah, Tuhan tidak pernah minta iman kita. Nah, agak bingung ya. Apa maksudnya tidak minta iman? Banyak orang memberikan iman untuk kehidupannya. Artinya apa? Melupakan Tuhan. Kalau ada tawaran gimana kamu tak kasih posisi dalam suatu pekerjaan, tinggalkan Yesusmu. Lah, ini kan suatu tantangan buat kita. Ya. Terus ada cowok yang tajir gitu kan ya. Ya, yang datangnya pakai mobil Mercy, bukan Mercy Kill loh, bukan. Mercy, bener-bener Mercy, ya duitnya ketok kuandel ngono ya. Terus kemudian ngomong, ayo ikut aku, nanti jadi istriku. Aku sudah punya rumah di sini, tapi tinggalkan Yesus. Nah, ini kalau kita memberikan iman, kita bisa ngikut ke sana. Tapi Tuhan tidak minta iman kita, tapi Tuhan minta hidup. Tuhan minta hidup kita. Hidup kita yang bagaimana? Yang kudus. Kata kudus itu terpisahkan. Kata kudus itu tidak sama. Kata kudus itu murni, tidak ada campuran. Ya. Kalau kopi murni, ya kopi murni. Bukan murni jagungnya. Ya. Ya. Jadi kopi murni tidak tercampur. Makanya firman Tuhan tadi di ayat yang kedua bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kehidupan yang kudus kita terpisah. Bukan dalam arti kita terpisah dari dunia ini, bukan kita tetap tinggal di dunia ini. Cuma kita harus terpisah dengan tata cara atau kehidupan kita. Pola pikir kita, gaya hidup kita harus terpisah. Tidak akan pernah sama dengan cara-cara yang ada di dalam dunia ini. Amin. Ya, kita berani tampil beda. Ya. Dulu ada salah satu merek parfum ya. Merek parfum A gitu, berani tampil beda gitu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan di GBI Bukit Sion berani tampil beda. Amin. Ya. Berani enggak kita tampil beda? Tampil beda ya cok nganeh-nganehi. Ya, wah iki lho, wong si iki kok aneh-aneh. Bukan begitu, tapi tampil beda, berani menegakkan kebenaran. Ya, berani menegakkan kebenaran. Istri saya kemarin agak sedikit, sampai dengarin nih kok koyok keras kayak gitu. Ya, pas kebetulan juga dikasih otoritas untuk ketua panitia Natal di Asosiasi Pendeta Indonesia. Ono sih nggak bener gitu loh. Jadi saya itu agak sedikit kok biasanya enggak koyok ngono kok. Lu ada waktunya Bapak Ibu. Kalau berbicara kebenaran itu harus tegas. Sampai membuat teman satu ini sering bikin apa ya? Kayaknya saya itu diganggu gitu. Pada akhirnya gini. Waduh Mas, temanku situ koncoku situ ki Singosari. Wis luar biasa. Dan dia sampai minta maaf. Karena juga saya tagih. Yuk, katanya ada mau pertemuan lo ya. Ya, ini tim PAW saya menunggu karena mau ketemuan. Ya. Karena kita maaf bukan masalah disalahkan dipersalahkan, tapi jangan sampai orang berbuat salah kemudian menyalahkan orang lain. Ya, tim PAW kita kan sempat melayani dipersalahkan, katanya WL marah-marah. Loh kok WL kok marah-marah itu loh ya opo sih? Ya, saya bukan nggak terima, tapi harus diklarifikasi. Itu loh, harus diklarifikasi bahwa kalau yang saya didik itu berbuat salah, jangan dibiarkan, pembiaran itu gak salah. Dan dia mulai, iya Pak, sebetulnya gak apa-apa loh Pak, sudah lah Pak, aman. Loh bukan begitu, untuk saya aman, tapi dengan yang saya didik, ini gak fair atau gak bagus. Jangan sampai orang ini ngomong, dia yang berbuat salah, ya multimedia dia, operator multimedia gak beres kok, iso nyalano WL itu loh. Kan biasa di kita kalau multimedia bilang, sebentar ya kita tunggu multimedia, kan benar toh. Masa gitu marah-marah, katanya gitu menyinggung marah katanya. Orang ini gak ngerti bahasa Indonesia atau gimana. Ya, jadi ini lagi terus ketua panitia yang dulu terus tanya, ayo kapan, menghindar terus. Ya, dikira mistari sing celelean iki yo
dalam segala hal celelean. Enggak, kebenaran harus ditegakkan kan kayak gitu. Hidup kudus, tata cara kita harus beda. Ya Bapak Ibu, jadi hidup kita harus kudus. Orang kudus itu bukan orang yang tidak pernah salah. Ya, orang kudus itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang tidak mau tinggal di dalam kesalahan yang sama. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi jangan bilang, kayak wong kudus sih gak tahu salah. Bukan. Orang kudus itu orang juga yang pernah salah, tapi tidak pernah tinggal di dalam kesalahan yang sama. Ya. Lah kalau kita bilang orang yang tidak pernah salah, siapa yang tidak pernah salah? Ya. Apalagi sih biasa sing banyak ngomong kayak salah biasa ya. Ya. yang di depan Bapak Ibu ini kadang-kadang banyak salah ya, ngake ngomong ngake salah kan kayak gitu ya. Enggak tahu Bapak Ibu yang nilai salah ya akeh apa ya enggak gitu ya. Oke. Terus hidup kudus adalah hidup yang sesuai dengan ketetapan Allah dan berkenan kepadanya. Ya, itu pengertian. Yang kedua, hidup kudus berarti pula hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Caranya mendapat hidup, minta ampun. Ya, jangan sungkan-sungkan gitu loh. Aduh, gini. Kenapa kamu gak ke gereja? Aku ini orang berdosa loh, Pak. Enggak layak. Loh, Bapak Ibu, jujur, kalau di gereja itu hanya orang-orang kudus, gak ono sing teko nang gereja. Betul enggak? Selain kita memuji Tuhan kan di sana kita menyadari bahwa kita orang yang kurang, di sana minta ampun sama Tuhan, betul enggak? Lah kalau Bapak Ibu sudah aman, beres, tidak berdosa lagi, sudah menerima pengampunan, ngapain ke gereja? Makanya kadang-kadang ada orang yang memiliki konsep yang salah. Di gereja itu golongannya yang orang-orang kudus. Di ceritane. Justru kita datang itu karena kita banyak kekurangan. Minta ampun. Dan kemudian kita yakin kita sudah menerima pengampunan. Ya, yakin. Bapak Ibu yakin? Yakin, harus yakin. Karena dia setia dan adil mengampuni. Yesaya 1:18, jangan berperkara dengan dosa lagi. Walaupun dosamu merah seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jangan walaupun dosamu merah seperti kain kena warna kesumba gitu ya, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dipisahkanlah dosa kita, yaitu seperti dari utara sampai ke selatan. Setinggi langit dengan bumi itulah dipisahkan dosa-dosa kita. Makanya Bapak Ibu harus yakin bahwa kita sudah diampuni. Dan kata Tuhan Yesus di saat ketemu dengan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang menerima mujizat, sudah pergi. Jangan berbuat dosa lagi. Lah di situ Bapak Ibu, jangan berbuat. Dan kemudian itu tadi yang terakhir, berusaha hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya di saat kita menyadari bahwa kita sudah diampuni dan kita yakin kita sudah diampuni, mari kita berjuang. Bapak Ibu, ini yang kata-kata yang melekat dengan di hati saya di hari-hari ini, yaitu dengan berpadanan dengan Injil Kristus. Banyak orang yang pinter, tapi berpadanan enggak dengan Injil Kristus. Apa sih berpadanan di sana? Ini firman-Nya, hanyalah adalah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila kamu tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Lah di sana ada ini. Berpadanan dengan Injil Kristus berarti kita berani menghadirkan hidup Kristus dan bertindak sebagaimana Kristus bertindak.
Itulah berpadanan. Yaitu melakukan seperti yang Yesus lakukan. Seperti teladan yang dia berikan di sana, berpadanan. Nah, kata berpadanan itu juga coba nanti lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa di sana kita lakukan sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan aturan yang ada. Di saat kita mengambil suatu keputusan-keputusan, ya, kalau bahasanya pemerintahan gini, kita mengambil keputusan sesuai regulasi yang ada, sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Lah itu namanya berpadanan ya, berpadanan. Oke. Nah, berpadanan Injil Kristus akan berdampak di saat kita melakukan, ada suatu dampak di dalam diri sendiri. Ada suatu perubahan yang terjadi, pola pikir kita mengalami perubahan, sikap kita mengalami perubahan, dan tindakan kita mengalami perubahan. Sehingga dari diri itu akan ke keluarga. Ya, waktu ibadah WBS, PBS, Bu Hadi sudah menyampaikan kan, bagaimana sih tindakan istri di keluarga, suami di keluarga, terus kemudian ke anak-anak. Lah ini loh. Jadi Bapak Ibu di saat diri sendiri itu mengalami perubahan, ya, Bapak mengalami perubahan, anak mengalami perubahan, ibu mengalami perubahan di keluarga, maka di keluarga ini akan mengalami perubahan. Lah kalau keluarga kita mengalami perubahan akan mempengaruhi lingkungan yang ada, lingkungan sekitar kita akan dapat pengaruh yang positif dari kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu di sana. Kemudian yang kedua, melakukan segala sesuatu kepada Tuhan dengan komitmen. Lah yang sering lolos Bapak Ibu, ini loh, komitmen. Ya. Para pelayan-pelayan itu yang sering lolos di sini. Itu di tempat-tempat lain. Di GBI Bugejion tidak ada. Enggak ada. Ya, saya lihat rajin-rajin kok. Ya, sebelum latihan, ya, yang latihan jam 6, setengah 6 sudah di gereja. Yang sebagian yang terlambat, yang sebagian, ya. Nah, kita, Bapak Ibu, kita sama-sama, ayo kita tingkatkan gitu loh, kita tingkatkan. Kalau Tuhan mulai satu persatu, coba ya. Kita ingat enggak? Mungkin yang lama ingat kita ibadah apa di tempat yang dulu kecil rumah, mulai kadang kalau hujan bocor kan kayak gitu, apalagi kepotong separuh, pernah banjir kena genangan, mau ibadah ngepel dulu gitu loh. Sekarang nyaman ya. AC-nya sudah dipasang, listriknya yang belum disambung karena harus dinaikno di sana ya, baru kemarin dipasang. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kita Tuhan berikan segala sesuatu di dalam kita melakukan ibadah supaya nyaman. Kita melayani supaya juga semakin seneng gitu loh. Semakin seneng. Kalau dulu mereknya alat musik kan semua sama dulu kan. Merek Casio kan semua dikasih orang kan. Nah, sekarang baru semua loh. Ya, baru semua. Loh ini kan semua karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo komitmen kita sama-sama kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, tadi akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 ini pada mengumpulkan hasil tanahmu kamu harus mengadakan perayaan. Lah, hari raya ini terus-menerus dilakukan. Artinya apa? Komitmen kita melakukan firman Tuhan dengan komitmen itu melakukan terus-menerus tanpa dipengaruhi oleh keadaan apapun. Ya. Komitmen itu perjanjian atau janji untuk melakukan sesuatu di masa mendatang tanpa dipengaruhi oleh keadaan. Hati ini senang, pelayanan ini senang. Ya, semangat. Hati ini enggak senang, rada-rada ono masalah gitu kan. Wes mulai tidak bergairah lagi, semangat lagi melayani. Kena apa sih? Aduh masalahku. Loh, semua orang kan dapat masalah toh? Saya tanya, ada enggak mulai tadi pagi sebelum ke gereja sampai sekarang enggak mengalami masalah sekecil apapun? Ada enggak? Kira-kira tadi Mas Yosua persiapan pelayanan di sini ada masalah enggak?
sekecil apapun, ada enggak? Apa kira-kira apa tadi yang dihadapi, yang sekecil? Cari baju, apa keselip gitu. Oh, gitu kan, padahal pegel kan, tak doyan di. Ternyata biasanya kan ada juga yang baju didobel hangernya kan. Ternyata di dalamnya, ya baju putih di dalamnya ada di luarnya dikasih tambah batik karena hanger almarinya nggak cukup, jadi didobel. Wah itu bingung itu, ya. Saya percaya saya juga sering di situ. Gue endio gitu. Apalagi kalau model jas ini saya taruh di luar, lupa. Kadang-kadang dipindah sama istri, saya luar, loh semua jas itu di sini, kok nggak ono? Ternyata dipindah di lemari dan dalam. Loh itu masalah loh. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada satupun yang tidak pernah mengalami sebuah masalah. Tapi komitmen orang yang mampu melewati setiap tantangan yang ada. Amin. Jangan katakan kepada Tuhan kau memiliki masalah yang besar. Tapi katakan kepada masalahmu bahwa engkau memiliki Allah yang besar. Amin. Bekerja dengan komitmen berarti, ini kalau karyawan, kalau pandangan secara umum. Karyawan merasa terikat untuk mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Komitmen kerja merupakan tingkat antusiasme dan tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan, visi misi, dan tujuan organisasi tempatnya bekerja. Artinya bukan berpikir begini, wes yang penting aku oleh duit, ya, engko awal bulan iku bayaran, iki jagane bayar SPP ini anak-anak, jagane tuku beras, sing penting itu. Bukan itu saja. Orang yang memiliki komitmen dia akan berpikir bagaimana perusahaan ini akan memiliki tujuan yang bagaimana. Sehingga perusahaan ini mengalami sebuah peningkatan. Di saat perusahaan mengalami peningkatan, mesti kan kita mengalami peningkatan. Gak mungkin perusahaan yang mengalami peningkatan luar biasa, terus kemudian kita dapat hak kita tetap seperti pemula waktu awal-awal bekerja. Gak mungkin. Jadi Bapak Ibu, orang yang bekerja melalui dengan komitmen tadi, yaitu dengan sepenuh hati, dengan antusias, semangat, dan terus melihat visi misi daripada perusahaan itu. Bapak Ibu ingat gak visi misinya di Bukit Sion ini? Lupa. Mas Yohanes nanti tolong diprino banner yang di dalam, yang itu untuk visi misi Bukit Sion. Supaya ingat, ya, karena kita visinya mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Itu ada nilai-nilai lah di sana. Lah, akhirnya ada visi tambahan juga, yaitu jemaat yang melayani, jemaat yang berdoa. Loh, udah di situ toh Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan ini bareng-bareng dengan sukacita. Amin. Ya. Oke. Lah, saya percaya Bapak Ibu senang dengan yang ketiga ini, ya. Siapa yang nggak seneng dengan yang ketiga ini? Nggak seneng apa nggak seneng? Seneng, loh. Orang dapat upah itu layak nggak? Kata firman Tuhan, orang yang bekerja layak mendapat upah. Bahkan Tuhan berkata bahwa di sana Tuhan tidak mau berhutang. Di saat kita melakukan tadi hidup kudus, melakukan dengan komitmen, maka ada upah. Dengan tiada dikentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Lah ini di Filipi tadi itu, ya. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya daripada Allah. Jadi Bapak Ibu, di saat kita melakukan firman Tuhan, bahwa bagi orang yang tidak mengenal kebenaran, ya, maaf, ini bukan berbicara Kristen non-Kristen, bukan. Tapi orang Kristen pun tidak mau belajar bagaimana hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lah itu merupakan di saat kita melakukan firman Tuhan, di sana dia akan berkata, waduh, ini rasanya kejam, dituntut aku. Bapak Ibu di saat belajar firman Tuhan dituntut untuk melakukan enggak? Dituntut enggak? Betul enggak? Di saat kita belajar firman Tuhan dituntut.
Karena firman Tuhan berkata di saat engkau tahu sedikit maka engkau dituntut sedikit. Di saat kamu tahu banyak engkau akan dituntut lebih banyak. Nah, Bapak Ibu jangan takut. Di saat kita melakukan ada upah. Ya, upah di sana. Tanda keselamatan bagi kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dimaksud di sana? Upah-upah yang kita alami. Bapak Ibu di dalam perjanjian lama, di saat seseorang itu keluar dari kebenaran, mungkin bisa dilihat dari keturunan Raja Daud. Mereka keturunan yang tidak melakukan kebenaran, maka dia akan mengalami 3 masalah yang dihadapi. Dan itu dalam perjanjian lama itu sangat kelihatan. Yang pertama berbicara pedang. Yang kedua berbicara penyakit sampar. Yang ketiga berbicara kelaparan. Lah itu yang terjadi, yang sering dialami oleh bangsa Israel. Karena di saat dia keluar dari kebenaran. Maka di saat orang itu melakukan kebenaran, maka pedang itu berbicara peperangan. Makanya yang pertama yaitu upah di saat kita melakukan firman Tuhan tadi, yaitu ada kemenangan yang kita terima. Amin. Ada kemenangan yang kita terima. Ulangan 24, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuh-musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Bahkan sampai dikatakan di dalam Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bahkan disebut kita, sering saya katakan, lebih daripada pemenang. Amin. Jadi kemenangan di Tuhan Allah yang menggantikan kita untuk berperang. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, di saat keturunan Daud itu hidup benar, maka kerajaanmu dikokohkan, musuhmu dihalau di sana. Gitu. Musuh tetap ada Bapak Ibu. Tapi kita beroleh kemenangan bukan kekalahan. Tapi bagi keturunan Daud yang tidak dalam kebenaran, maka kerajaanmu tidak akan dikokohkan. Banyak musuh yang akan menyerang engkau di sana. Ya, oke. Kemenangan yang kedua, yaitu kita dibebaskan daripada sakit penyakit. Ya, sakit penyakit. Itu nanti dibaca kalau nggak salah itu Mazmur 91 itu ayat 1 sampai 12 satu kalau nggak salah ya. Nanti bisa dibaca di sana. Nah, terutama di sini di ayat yang berapa itu? Ini ayat yang ketiga. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Artinya ada sakit penyakit yang mengerikan di sana. Sakit penyakit yang kronis, sakit penyakit yang secara medis pun susah disembuhkan. Tapi di situ Tuhan berkata bahwa akan diluputkan. Amin. Akan diluputkan. Yuk sama-sama, diluputkan. Iya. Oke, tinggal sedikit. Iya. Yang ketiga, upahnya dibebaskan dari kelaparan. Tadi kan pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Nah, kita dibebaskan dari sini. Amsal 10:3, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tidak dibiarkan kelaparan. Makanya anak Tuhan tak lihat ini gendut-gendut. Ya, gendut-gendut. Tanda dipelihara oleh Tuhan. Ya, ternyata Bapak Ibu yang paling susah itu bukan menggemukkan badan. Tapi yang lebih susah itu menguruskan badan. Loh kate ngurusno, kan kita banyak pesta toh, kate ngurusno. Loh, mangane enak-enak. Ya mulailah program diet tertunda. Ya, yang lain susah untuk makan, kita susah untuk menolak makanan. Makanya jujur Bapak Ibu, banyak pendeta yang mati muda karena nggak kontrol makane. Ya, apalagi pelayanan gitu. Wah. Dia berusaha berikan yang apa ya? Yang terbaik gitu ya. Ya, yang satu habis ngajak makan ini belum pulang, nanti makan di sini loh. Waduh.
Ya. Kadang-kadang saya bilang gini, wis kono lho golek-golek sing pinggir jalan. Oh, kocok lah Pak. Wah, aku dimarahi Pak Gembala. Nanti kita akan makan ini loh Pak. Ya. Makan ini, aduh. Makannya gak kontrol Bapak Ibu. Ya, itu banyak kan teman-teman pendeta yang mati muda. Bukan karena apa? Ternyata ini yang perlu disolasi. Katanya dokter kemarin yang saya konsultasi itu, yang perlu diplester itu sini sama sini supaya bebas daripada sakit penyakit. Ya. Oke, firman Tuhan yang terakhir Roma 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Yang jelas Bapak Ibu, Allah kita sangat mengasihi kita. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, Tuhan tidak perlu mati dengan kebutuhan beras Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah mati dengan urusan keuangan untuk bayar sekolah anak Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berurusan dengan hal yang tidak bisa dilakukan, hal yang besar, yaitu berbicara keselamatan. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya, dia mati bagi kita supaya kita memperoleh kemurahan, kita memperoleh berkat yang luar biasa, kita memperoleh perlindungan, kita dalam kondisi tetap aman, tentram, damai, dirgahayu bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu pemuji bisa maju. Kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus.